Sebenarnya lebih bagus mana sih menggunakan WhatsApp atau form untuk berjualan online? Oke, teman-teman, jadi ini adalah pertanyaan yang klasik sebenarnya ya. Lebih bagus mana ketika kita menggunakan WhatsApp sebagai media untuk menangkap capture leads atau menangkap calon customer, atau menggunakan form seperti itu. Jadi sebenarnya untuk jawaban ini, sebenarnya kalau dari saya pribadi bisa jawabnya adalah ya terserah kalian seperti itu. Dan itu memang sebenarnya kembali ke strategi beriklan masing-masing. Nah, sebenarnya kalian kalau yang pengen pakai form dan juga pakai WhatsApp harus tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat tersebut, alat untuk menangkap lead seperti itu. Sekarang kan saya rangkum mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing menggunakan WhatsApp dan juga form seperti itu. Oke. Yang pertama adalah menggunakan WhatsApp. Jadi secara umum sebenarnya kebanyakan orang menggunakan WhatsApp sebagai button WhatsApp sebagai media untuk menangkap lead yang udah masuk ke landing page mereka seperti itu. Jadi untuk website sendiri itu ada beberapa kelebihan yang ditawarkan ketika menggunakan tombol WhatsApp. Yang pertama adalah itu biasanya cost per resource-nya adalah murah. Oke, murah ini hal yang relatif. Ada yang murahnya berapa ribu, ada yang murahnya 1.000, 2.000, ada yang murahnya 10.000. Jadi ini hal yang relatif. Tapi biasanya akan lebih banyak orang meng-capture atau mengklik button ketika kita menggunakan button WhatsApp. Kemungkinan besar itu akan masuk menjadi lead kita seperti itu. Lalu yang kedua, dengan makin mudahnya orang melakukan sebuah tindakan di landing page, yaitu cuma klik button, kemungkinan besar lead yang bisa kita dapatkan itu akan lebih banyak. Nah, ini akan menjadi sebuah database yang akan diolah nanti bagaimana agar mereka menjadi customer seperti itu. Nah, dengan makin banyak database yang masuk melalui WhatsApp, itu artinya peluang ROAS atau return of ad spend, jadi nilai kembali dari iklan kita itu akan lebih besar. Biasanya akan seperti itu. Biasanya contoh kita ngiklan dengan menggunakan button WhatsApp kena cost per result itu misalnya anggaplah 5.000 ya. Jadi ketika kita ambil untung 100.000 dan memang mungkin kita bisa mengolah data customer yang masuk dengan cross selling, upselling, bundling segala macam sehingga nanti ketemunya ROAS-nya akan lebih besar seperti itu. Itu kalau dari sisi kelebihan. Nah, kekurangannya gimana? Kekurangannya yang pertama, yang sering dialami oleh para advertiser di Indonesia, ya kita khususnya, yaitu antara report di dashboard dan juga reel itu sering terjadi selisih atau jomplang. Orang menyebutnya sebagai jomplang. Dan yang kita bayar adalah yang di dashboard seperti itu. Jadi ini yang akan menjadi pengaruh kalau secara real itu cost per result atau CPR-nya akan jadi lebih mahal. Nah, tugas seorang advertiser adalah mengulik gimana caranya agar jomplangnya ini nggak jauh. Ya, bisa diulik umurnya, bisa diulik ada yang di-share di grup jaringannya. Jadi itu di-exclude segala macam, audiensnya itu juga dipilih-pilih. Jadi ini adalah kekurangannya. Jadi ini kalau secara real itu akan CPR-nya juga akan menjadi lebih mahal. Lalu yang kedua, kualitas audiensnya itu akan sedikit lebih susah untuk di-closingkan seperti itu. Kenapa? Jadi logikanya adalah semakin mudah orang melakukan tindakan di landing page kita, semakin susah biasanya untuk di-closingkan seperti itu. Oke, itu adalah dari segi kekurangannya. Lalu yang kedua adalah menggunakan form. Nah, form sendiri ada beberapa model. Ada yang full form, di mana dari awal orang isi nama, alamat, ongkos kirim semua keluar di situ, rekening keluar di situ, itu disebut sebagai full form. Ada juga yang pakai simple form, misalnya cuma nomor telepon, nama, dan juga alamat. Jadi nanti ketika masuk ke WhatsApp dibalas lagi ongkos kirimnya berapa, seperti itu. Jadi untuk form sendiri itu gaya mainnya beda-beda. Ada yang full form, ada yang simple form. Saya pribadi masih pakai simple form, jadi masih menggunakan CS untuk balas ongkos kirimnya. Oke, untuk kelebihan form sendiri biasanya adalah real. Dari antara dashboard dan masuk ke data customer atau WhatsApp itu biasanya real. Di dashboard 10 ya yang masuk 10 seperti itu ya. Habis itu yang kedua adalah closing rate-nya tinggi di antara 80 sampai ya ada juga 100% seperti itu ya. Jadi kalau yang full form yang ada alamat, jadi yang masuk emang benar-benar beli, jadi 100% real beli itu closing rate-nya. Tapi yang pakai simple form kadang-kadang masih juga ada yang nggak jadi beli karena mungkin ongkirnya kemahalan seperti itu. Jadi
closing rate itu antara 80 sampai ya 100%. Lalu kekurangannya apa? Kekurangan tentu saja karena customer melakukan tindakan yang lebih banyak ya di landing page kita, itu biasanya akan lebih sedikit orang mau melakukan hal itu. Biasanya jadi berimpact, CPR-nya jadi lebih mahal. Ya, oke. Jadi rata-rata 30.000, 40.000 lah kalau perform. Biasanya 30 sampai 60.000 tergantung profit yang diambil, harga jual juga tergantung harga jual, penawaran dan lain sebagainya. Habis itu database yang kita dapatkan tentu saja akan lebih sedikit. Ya, jadi kalau mau membangun membangun database itu biasanya lebih dengan menggunakan form akan lebih sedikit, walaupun mungkin kualitasnya akan lebih bagus. Yang ketiga itu adalah ROAS-nya itu biasanya akan susah kita naikkan seperti itu. Misalnya ambil untuk 100.000, kita dapat cost per purchase-nya 50.000, jadi ya cuman dapatnya berapa, satu kali seperti itu, ROAS-nya 2 kali seperti itu. Jadi kalau untuk menaikkannya agak susah, jadi kita harus mengolah di bagian landing page-nya agar orang lebih tertarik untuk mengisi form yang kita tawarkan seperti itu. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing menggunakan form atau WhatsApp. Nah, sebenarnya untuk kalian mana yang harus saya pakai ya? Jadi kalau jawaban dari saya memang terserah mau pakai yang mana aja. Sebenarnya mau pakai yang mana aja boleh seperti itu ya, sesuai dengan perhitungan masing-masing. Tapi kalau dari segi beberapa hal yang harus diperhitungkan adalah kemampuan CS. Jadi kalau lead-nya banyak, mungkin dengan menggunakan tombol WhatsApp itu kita jadi perlu lebih banyak CS karena satu orang akan menghandle, ada batas kemampuannya seperti itu. Tapi kalau menggunakan form karena lebih ringan, jadi kita bisa mengurangi CS yang kita pakai. Itu jadi dari kemampuan CS dan juga dari segi efisiensi. Apakah kita akan menggunakan CS terlalu banyak, membantu orang banyak misalnya, ataukah kita sederhanakan tim kita jadi cuma 1 atau 2 CS saja seperti itu. Jadi semuanya kembali ke teman-teman masing-masing. Kalau saya pribadi gimana? Saya pakai dua-duanya. Ada produk yang pakai button WhatsApp, ada produk yang pakai form. Walaupun kebanyakan memang pakai simple form, tapi ada juga kok produk-produk yang menggunakan button WhatsApp seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.